Ya, insya Allah pada pagi ini ya kita akan belajar materi hadis. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang peringatan tentang hadis yang berkaitan tentang peringatan agar kita menjauhi sifat-sifat yang tercela, ya, masawi'il akhlak. Nah, mulai pada pertemuan kali ini dan selanjutnya kita akan membahas materi yang baru. Kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang dorongan agar kita memiliki akhlak yang mulia, ya. Babut targhib fi makarim al-akhlak. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang jujur dan bahayanya dusta. Ya, kemudian juga nanti akan belajar tentang keutamaan menjaga pandangan, ya. Begitu juga nanti hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Dan tentunya itu sangat banyak, ya. Nah, sekarang kita sudah ya sampai pada halaman 473. Nah, jami hukum taftahuna kitabakumul muqarrar. Jadi dibuka buku muqarrarnya, ya, halaman 473. Nah, di situ nanti akan kelihatan judul besarnya, ya, babut targhib fi makarimil akhlak. Mana udah dibuka semua bukunya? Kemudian disiapkan misalnya alat tulis, buku tulis, mana tahu nanti dibutuhkan, ya. Naqra al-hadis al-awwal ma yata'allaq bi as-sidqi wa dari kota-kota lihat video kita kali ini. Oke, kita mulai, ya. Kita baca hadis yang pertama ini. Kita mulai, ya. Di sini nampaknya untuk nomor hadis, ya, ada bedanya dengan yang ada di buku kita, ya. Berbeda nomor hadisnya. Mulai, ya. Pertama, Tokyo Asimatul Yaban. Tokyo merupakan kota. Naqra al-hadis. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidiki, hendaklah kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya jujur itu akan menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun ke surga. Ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Senantiasa seseorang berlaku jujur dan terus berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur.
Wa iyyakum wal kadiba, dan jauhilah dusta. Fa innal kadiba yahdi ila fujur, karena sesungguhnya dusta itu udah dicatat kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ila nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan menuntun ke dalam neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Senantiasa seseorang berdusta dan terus-menerus berdusta sampai orang tersebut ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Nah, untuk terjemahan ataupun arti dari hadis ini nanti silahkan ya masing-masing mencatat sendiri. Nanti Ustadz berikan kesempatan waktu untuk mencatat, dan Ustadz nanti share link yang kita tampilkan di hadapan antum ini. Jadi antum nanti bisa leluasa untuk mencatatnya. Nah, telah kita bacakan tadi hadis ya yang menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk senantiasa bersifat jujur dan terus ya berusaha agar selalu jujur. Begitu juga bagaimana bahayanya ya ketika seseorang bohong, ya ketika seseorang tidak mau jujur, apalagi dia sampai membiasakannya, ya khawatir orang tersebut kelak ya terseret ke dalam neraka disebabkan banyaknya kedustaan yang dia buat. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting ya, faedah ilmiah yang dapat kita simpulkan. Di antaranya adalah jujur dalam setiap perkataan ya dan perbuatan termasuk akhlak yang terpuji, bahkan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia ya. Jadi ketika kita jujur, ya Allah akan cinta dan ridho kepada kita. Begitu juga ya teman-teman kita, orang yang lain dan seluruh masyarakat ya. Kita membiasakan untuk senantiasa jujur. Nah, perlu kita ketahui bahwa jujur ini adalah wajib ya. Jadi setiap individu muslim atau muslimah, maka dia wajib untuk senantiasa jujur. Kemudian ya, sebagai seorang mukmin ya seharusnya selalu jujur ya, baik dalam perkataan ya. Jadi perkataan kita harus sesuai dengan perbuatan, bahkan harus sesuai dengan isi hati. Perkataan, perbuatan, isi hati harus jujur ya. Jangan ada yang salah satunya bohong atau tidak jujur. Nah, di dalam hadis tadi kan kita bacakan juga bahwa jujur ini termasuk sebaik-baik sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam surga ya. Jadi balasan yang akan diberikan kepada orang yang senantiasa jujur adalah surga. Bahkan kelak dia akan satu level ya dengan para nabi ya, dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya ya sifat jujur ini. Dengan sifat jujur kita bisa kelak di surga ya bertetangga dengan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh.
Nah, seterusnya adalah kita juga harus senantiasa jujur. Misalnya ketika transaksi jual beli, ya, agar jual beli tersebut mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu kelak kita menjadi pengusaha, ya, jadi pedagang sukses. Kita harus senantiasa jujur, ya, agar senantiasa mendapatkan keberkahan dalam usaha kita tersebut. Begitu juga ketika misalnya kita kelak menjadi dai, ya, jadi ustadz atau penulis. Nah, ketika menulis atau menukil sebuah perkataan, kita harus jujur, ya. Jujur dalam menulis artikel tersebut atau buku tersebut. Jelas referensinya, marojiknya dari mana kita ambil. Jangan sampai kita klaim ini tulisan saya, karangan saya, padahal itu plagiat, ya, ngambil dari tulisan orang, ya, nggak boleh. Jadi kita harus jujur dalam menulis. Begitu juga untuk hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bahaya dusta. Jadi dusta ini merupakan sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sangat dibenci oleh setiap orang, ya. Jadi setiap kita tentunya tidak mau dibohongi, ya. Didustai, ditipu. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk mengajarkan sifat jujur ini, ya. Jujur dalam setiap urusan baik dunia maupun akhirat, dan kita ajarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, ya, kaum muslimin secara umum. Itu juga wajib bagi kita memperingatkan diri, keluarga, ya, kaum muslimin dari bahaya dusta ini baik di dunia maupun di akhirat. Karena dusta merupakan sebab utama yang pelakunya ke dalam siksa neraka. Nah, kenapa tadi banyak kali suaranya? Ya, kita lanjut, ya. Bahkan dusta ini merupakan salah satu sifat orang yang munafik, ya. Itu jelas disebutkan, ya, dalam hadis-hadis yang sudah antum ketahui bahwa tanda orang yang munafik itu ada 3, ya. Salah satunya apabila berbicara dia berdusta, ya. Dan selanjutnya ketika kita berdusta itu bisa menjerumuskan diri kita kepada dusta yang berikutnya, ya. Untuk menutupi dusta yang pertama tadi, kita harus berdusta lagi, kita harus berbohong lagi. Kemudian juga bahayanya, ya, berdusta dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, ya, permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, poin yang terakhir, bahwa manusia yang paling jujur kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu adalah ahlut tauhid dan ittiba, ya. Jadi semakin bagus akidah seseorang, ya, semakin jujur dia dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka biasanya orang ini paling jujur, ya, paling terdepan dalam menerapkan akhlak jujur ini. Jadi bagusnya akidah seseorang itu mempengaruhi sifat kejujurannya, ya. Ya, ini ya beberapa poin, ya, penting yang sudah kita sampaikan yang berkaitan tentang as-sidik, ya, jujur. Jadi sifat jujur ini harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jujur dalam ujian, gitu, ya, itu sangat penting. Jadi dari sekarang, ya, kita harus biasakan jujur. Jangan ada dusta atau manipulasi atau gish, ya, dalam bahasa Arabnya, menipu atau mencari jalan alternatif yang
dilarang, apalagi misalnya ketika ujian. Nah, gimana Ikhwan? Kira-kira jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Ustaz, persilahkan ya kalau ada yang mau bertanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan kalau ada untuk hadis yang pertama ini ya. Ustadz kasih waktu antum 1 minggu ya untuk menghafalnya. Jadi siapa yang hafal langsung disetorkan seperti biasa ya, buat video dengan mata keadaan tertutup kemudian dikirim ya. Boleh 1 hadis ya, atau boleh langsung 2 atau 3. Jadi kembali ke antum ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai ya hadis ini, misalnya 1 hadis ini dalam minggu ini, maka boleh dilanjut seterusnya ya. Jadi minimal target kita ya dalam sepekan ini adalah hadis ini, karena lumayan panjang ya. Adapun hadis-hadis yang berikutnya, apalagi yang agak-agak pendek tuh, boleh misalnya dalam 1 minggu 3 hadis ya. Jadi kembali ke antum masing-masing. Yang tidak boleh itu adalah tidak menyetor atau telat menyetor ya. Ya, ada pertanyaan yang berkaitan tentang sifat jujur dan bahayanya sifat dusta. Ustaz. Ya. Bab yang sebelumnya yang belum selesai nggak usah disetorin lagi. Oh, itu kembali ke antum aja. Yang mau setor silahkan. Yang mau langsung ke hadis yang ini boleh. Ya. Kembali ke antum. Jadi misalnya antum hadis yang kemarin ada yang tinggal 5 lagi atau 2 lagi, ya silahkan dilanjutkan. Ya, antum setorkan. Bagus ya, alhamdulillah. Kalaupun misalnya antum langsung untuk menghafal hadis yang ini, ya boleh juga ya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Merupakan kota yang paling besar terbesarnya. Kairo. Bagaimana kita ketahui Kairo. Kebetulan dari Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Nah, selanjutnya Ustadz kasih waktu antum untuk mencatat arti dari hadis ini. Ya. Kalau di buku kita kan nomor hadisnya ini beda ya. Coba kita cek di buku kita, itu nomor hadis 1308 ya. 1308. Nah, yang ada di layar antum ya 1548. Ya. Nah, yang perlu antum catat nanti adalah tinggal terjemahannya ini aja ya. Terjemahannya dicatat ya, kemudian nanti dibaca-baca. Nah, untuk selanjutnya ya, Ustadz kasih waktu antum kurang lebih 7 menit ke depan. Nah, jadi nanti habis waktu itu silahkan nanti masuk di pelajaran berikutnya atau istirahat. Nah, sebelum itu Ustadz mau cek dulu yang hadir. Nah, dibuka kameranya ya, biar kita cek yang sudah hadir siapa, yang nggak hadir siapa. Ya, kamera semua dihidupkan. Jumlah penduduk jiwanya sekitar. Ya, yang lain segera ya. Pokoknya yang bisa kameranya dihidupkan, yang nggak rusak kameranya dihidupkan ya.
biar tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, setelah ini akan Ustaz share link dari tampilan yang ada di depan kita ini semua, biar antum nanti mencatat arti dari hadis itu, ya. Jadi kurang lebih nanti waktunya 7 menit. Nah, setelah itu baru antum istirahat, ya. Naftatim liqa'ana hadha bidu'ai kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.